Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, pada video kali ini kita akan bahas materi kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, coba sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini kita melihat yaitu gambar bendungan dan gambar jaringan listrik ya. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, mari kita coba menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Jawabannya ya, karena energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan saat ini, sebab penggunaannya mudah dan praktis. Selain itu, energi listrik juga tidak menimbulkan polusi. Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, menyalakan alat-alat elektronik seperti televisi, komputer, kulkas, dan lain-lain. Air menyimpan sejumlah energi, misalnya air terjun. Energi air terjun digunakan untuk menggerakkan turbin pada PLTA. PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, air yang mengalir digunakan sebagai sarana transportasi di beberapa daerah, misalnya di Pulau Kalimantan. Nomor 2, berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Ada ya. Sumber energi air itu misalnya yang terdekat saja yang kita punya, sumur, pam, ataupun sungai. 3. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Sering, karena listrik dan air sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak berlebihan. Untuk mengetahui cara kerja pembangkit listrik tenaga air, silakan simak video berikut ini. Siapa yang pernah mengunjungi Waduk Jatiluhur yang terletak di Jawa Barat? Tahukah kamu pemanfaatan waduk? Waduk dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ya proses pembangkit listrik tenaga air? Bahwa waduk dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Pemanfaatan ini kita sebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Nah, setelah generator aktif, generator akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Nah, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan penduduk untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Nah, arus air ini merupakan salah satu energi alternatif pengganti energi BBM atau bahan bakar minyak. Selain lebih murah, arus air ini juga sangat ramah lingkungan. Setelah kalian menonton video tersebut, mari kita coba menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Fungsinya adalah aliran air dari dalam waduk atau bendungan digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Yang kedua, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan?
Karena bendungan dapat dijadikan energi listrik dengan menggunakan kincir air yang digerakkan oleh arus air, maka dari gerak itu dapat dihasilkan energi listrik. Pertanyaan ketiga, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ada. Selanjutnya marilah kita baca teks di halaman 6 dan 7. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, alam, dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola barang bahan dari lingkungannya. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi, bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Oke, marilah kita lengkapi peta pikiran berikut. Apakah lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Lingkungan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup, misalnya tanah, udara, dan sinar matahari. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena manusia melakukan aktivitasnya di lingkungan tersebut. Lingkungan yang berbeda, aktivitas juga berbeda. Sekarang coba cari kata-kata sulit dari teks-teks atau bacaan-bacaan yang kalian baca tadi. Misalnya telah didapatkan kata interaksi sosial. Interaksi sosial adalah tindakan yang terjadi secara 2 orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Nah, tugas kalian adalah mencari kata-kata sulit selanjutnya. Untuk menerjemahkan kata-kata itu, kalian bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik itu KBBI online ataupun KBBI yang sudah dibukukan. Ya. Manfaat lingkungan. 1. Udara untuk keperluan pernapasan karena tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan udara. 2. Tumbuhan dan hewan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani dan nabati. 3. Air untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. 4. Lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia. 5. Sumber barang tambang dan sumber daya mineral seperti emas, perak, tembaga, dan lainnya. 6. Penghasil bahan baku dan bahan mentah untuk industri. 7. Rumah untuk tempat tinggal dan berlindung. 8. Tempat untuk hidup dan berkembang. Nah, demikianlah materi kita hari ini ya. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar.